Kita lanjutkan lagi pembahasan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Kemarin kita sudah membahas tentang PPTK definisinya. Sekarang kita masuk ke bagian lain, yaitu disebutkan di dalam Permendagri 77 Tahun 2020 bahwa PA-KPA dalam melaksanakan kegiatan atau subkegiatan menetapkan pejabat pada SKPD atau pejabat pada unit SKPD selaku PPTK, pejabat pelaksana teknis kegiatan. Nah, ini tentu ada hal yang menarik ya, ketika kita kemarin membahas definisi PP 12 tahun 2019, kemudian definisi Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 tahun 2020. Di situ menyebutkan bahwa pejabat pada unit SKPD. Tetapi di penjelasan berikutnya muncul kalimat PA-KPA dalam melaksanakan kegiatan atau subkegiatan menetapkan pejabat pada SKPD atau pada unit SKPD sebagai PPTK. Yang membingungkan adalah yang disebut dengan pejabat pada SKPD ini. Ini yang agak membingungkan karena di dalam definisinya disebutkan pejabat pada unit SKPD. Sementara di penjelasan selanjutnya ada pejabat pada SKPD. Ini juga sempat membingungkan saya ketika membaca ini ya. Tentu tafsir hukumnya akan kita bisa dapatkan dari penyusun. Tapi kita kan dalam rangka mencoba memahami, kemudian nanti bisa kita ambil harmonisasinya, kemudian diterapkan dalam peraturan kepala daerah sebagai lingkup pelindung dari pelaksana-pelaksana di daerah dalam menafsirkan, dalam memahami Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Ternyata Permendagri 77 Tahun 2020 menerbitkan atau menelurkan satu definisi, yaitu pejabat pada SKPD. Dibedakan dengan pejabat pada unit SKPD. Nah, ini nanti kita bisa lihat lagi di bawahnya. Definisinya adalah PPTK pada SKPD bertanggung jawab kepada pengguna anggaran. Sedangkan PPTK pada unit SKPD bertanggung jawab kepada KPA. Dari sini kita bisa pahami bahwa yang disebut pejabat pada SKPD itu adalah ketika pengguna anggaran itu tidak membentuk KPA. Ini dalam pemahaman saya seperti itu. Maka kemudian PPTK yang ditunjuk itu bertanggung jawab langsung kepada pengguna anggaran. Maka itu yang disebut oleh Permendagri 77 dengan pejabat SKPD. Maka saya memahaminya sebenarnya pejabat SKPD ini adalah pejabat unit SKPD juga, gitu ya. Ada bagian pejabat unit SKPD, misalnya Kabid, Kasih, Kabak, dan seterusnya. Hanya saja perbedaannya adalah ketika PA menetapkan KPA, kemudian KPA dibantu oleh PPTK, maka PPTK ini adalah pejabat pada unit SKPD disebutnya. Tetapi ketika PA tidak membentuk KPA, maka PPTK-nya langsung di bawah PA, sehingga disebutnya pejabat SKPD. Nah, ini mungkin seperti itu ya, saya coba memahaminya. Jadi harus diingat, merujuk pada pembahasan kemarin. Jadi pejabat pelaksana teknis kegiatan ini juga sampai dengan subkegiatan. Sehingga tolong jangan dibatasi nanti, kamu nggak boleh sampai subkegiatan, kamu cukup mengendalikan kegiatannya sampai kegiatan saja. Ternyata tidak. Pejabat pelaksana teknis kegiatan ini mengendalikan, kemudian melaporkan, dan terkait juga kegiatan pengadaan barang jasanya terkait dengan kegiatan pengadaan barang jasa yang ada di subkegiatan juga. Kemudian selanjutnya yang perlu juga kita bahas adalah PA-KPA dapat menetapkan lebih dari satu PPTK di lingkungan SKPD atau unit SKPD. Jadi misalkan di dalam SKPD itu ada beberapa kabid, misalnya ada 4 kabid. Dia bisa saja 4 kabidnya dijadikan PPTK semua, bisa saja. Kalau saya membaca ini, jadi boleh beberapa pejabat pada unit SKPD itu ditunjuk sebagai PPTK. Jadi tidak
ini juga mematahkan pemahaman selama ini bahwa PPTK itu hanya satu saja. Nah, PPTK itu boleh beberapa pada SKPD maupun pada unit SKPD. Misalkan di Kabid, di bawah Kabid itu ada 4 kasih. Maka kasih-kasih ini juga boleh ditunjuk menjadi masing-masing PPTK di seksi mereka, PPTK di seksi mereka, dan sebagainya. Yang penting adalah seksi itu, kasih itu, atau kabit itu menjalankan satu kegiatan atau beberapa kegiatan. Kembali kepada definisi awalnya. Nah, pertimbangan menunjuk PPTK ini juga disebutkan ada landasan penetapan berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan. Kompetensi jabatan ini tentu nanti kita lihat dari kamus kompetensi ya. Tidak hanya kamus kompetensi pengadaan, kamus kompetensi-kompetensi yang lain. Nanti kita akan lihat apa kira-kira refernya terkait dengan kompetensi jabatan. Kompetensi jabatan ini mungkin saya pemahaminya adalah kompetensi eselonair, bisa juga. Gitu ya, kompetensi-kompetensi eselonair. Kompetensi ini umumnya ditandai dengan sertifikasi umumnya. Tapi bisa juga berdasarkan penilaian dari pimpinan yang menilainya. Tentu pimpinan yang menilai juga harus berdasarkan kepada akuntabilitasnya, didasarkan kepada regulasi-regulasi yang terkait. Nah, kemudian berdasarkan besaran anggaran. Besaran anggaran kegiatan, besaran anggaran subkegiatannya. Ini nanti bisa sebagai dasar untuk menunjuk PPTK. Kemudian bisa tentang beban kerja. Bisa juga tentang lokasinya. Lokasi misalkan kayak kecamatan, kemudian ada kelurahan, maka di bawah kelurahan, karena kelurahan itu adalah KPA, kemarin kita sudah bahas kelurahan KPA kemudian di bawahnya ada kaur atau kepala urusan dan segala macamnya, kasih atau kaur ya, maka kasih atau kaur itu boleh ditunjuk menjadi PPTK pada unit SKPD kelurahan. Kecamatan juga begitu, gitu ya. Kecamatan juga begitu. Nah, nanti itu kita lihat dari lokasi, UPT, rentang kendali juga. Dan atau pertimbangan-pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, ini yang harus dimuat oleh kepala daerah dalam peraturan kepala daerah terkait dengan tata usaha keuangan daerahnya. Ini kriteria-kriterianya tentang beban kerja. Apa itu kriterianya? Disusun oleh peraturan kepala daerah. Kepala daerah dibantu oleh kawan-kawan di dinas instansi teknis yang utama gitu ya, seperti Bapeda, Inspektorat, kemudian perangkat daerah yang utama ya. Nah, ini yang harus kemudian menjadi PR juga adalah menetapkan kriteria pembentukan PPTK. Jadi bisa saja nanti masing-masing daerah akan berbeda kriterianya, bisa saja. Maka dari itu saya berharap nanti peraturan turunan yang diimplementasi di daerah, dari mulai Perda tentang pengelolaan keuangan daerahnya, kemudian peraturan kepala daerah tentang tata usaha keuangan daerahnya, itu semestinya tidak hanya copy paste dari Permendagri 77, tetapi jauh lebih itu memberikan ruang yang cukup untuk pelaksana keuangan daerah ini nyaman dan aman di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Tidak hanya terkait tugas pokok fungsi jabatannya, tapi juga tugas pokok secara struktural, tapi juga tugas pokok fungsi tambahan terkait pengelolaan keuangan daerah dan pengadaan barang jasa. Kemudian hal lain yang perlu juga diingat dalam penetapan PPTK terkait kebutuhan PPTK disebutkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 adalah bahwa PPTK juga harus diikat dengan kesesuaian antara tugas pokok dan fungsinya atau tugas dan fungsinya. Nah, sehingga pertimbangan penetapan PPTK didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi. Sehingga nanti pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran ketika menunjuk seorang PPTK, dia juga harus menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari pejabat pada unit SKPD atau pejabat pada unit SKPD yang akan ditunjuk menjadi PPTK itu. Jadi ada pertimbangan beban kerja, ada pertimbangan tetap di dalam lingkup tugas dan fungsinya, sehingga tidak bisa nanti seorang PPTK ditunjuk untuk melampaui tugas fungsinya atau tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya. Nah, mudah-mudahan demikian ya kawan-kawan, menjadi bahan referensi dan tambahan wawasan terkait apa yang saya pahami
di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Saya Samsul Amri, salam pengadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.